Pengertian kondisi kritis adalah kondisi medis yang menyebabkan kritis, kronis, atau membutuhkan tindakan yang lebih lanjut. Penyakit kritis umumnya mencakup kelompok penyakit atau kondisi yang memerlukan perawatan medis intensif dan perhatian khusus. Kondisi kritis dapat menguras sumber daya finansial dan emosional keluarga. Maka memiliki asuransi penyakit kritis adalah langkah yang bijak untuk melindungi diri kita sendiri dan keluarga. Gejala penyakit kritis sering disebutkan meliputi nyeri dada, sakit kepala yang berulang, demam yang tak kunjung turun, kehilangan berat badan yang drastis, dan pertumbuhan sel-sel yang tidak normal, dan membuat kerusakan pada jantung, dan mungkin menyebabkan serangan jantung atau stroke. Penyakit kritis seperti jantung, stroke, merupakan pemicu kematian tertinggi yang patut diwaspadai di Indonesia. Penyakit kritis adalah kondisi penyakit yang muncul secara mendadak, memburuk, dan dengan cepat, dan membutuhkan perawatan sesegera mungkin karena dapat mengancam nyawa. Berdasarkan laporan riset kesehatan dasar Riskesda, penyakit kritis termasuk ke dalam penyakit tidak menular yang bukan disebabkan oleh bakteri atau virus. Penyakit kritis juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme gula darah seperti diabetes. Selain faktor genetik, penyakit kritis juga dapat disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan yang rendah dalam nutrisi, konsumsi alkohol, dan konsumsi tabak alias perokok. Jenis penyakit yang tergolong penyakit kritis antara lain penyakit jantung, kanker, diabetes, stroke, dan sinusitis kronis. Penyakit kritis adalah kondisi penyakit yang muncul secara mendadak, memburuk dengan cepat, dan membutuhkan perawatan sesegera mungkin karena dapat mengancam nyawa. Berdasarkan laporan riset kesehatan dasar Riskesda, penyakit kritis termasuk ke dalam penyakit tidak menular yang bukan disebabkan oleh bakteri atau virus. Jenis-jenis penyakit yang tergolong penyakit kritis yaitu yang pertama ada kanker. Penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat dan tidak terkendali serta dapat menyebar ke tempat lain di dalam tubuh penderita. Yang kedua ada penyakit jantung. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Yang ketiga ada stroke. Stroke merupakan penyakit kritis yang menyebabkan pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Keempat, ada diabetes. Diabetes merupakan penyakit kritis yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme gula darah. Yang kelima, ada sinusitis kronis. Sinusitis kronis merupakan penyakit kritis yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Lalu ada faktor dan risiko psikologi yang kritis, yaitu yang pertama karena mendapat obat bius dalam jumlah banyak saat berada di ICU, karena diperlukan untuk penanganan penyakitnya. Pasien yang punya ingatan menakutkan di ICU juga memiliki risiko lebih tinggi PTSD atau trauma psikologi. Yang kedua, setelah memperoleh hasil diagnosis dokter, pasien sakit kritis mungkin saja terguncang secara mental karena lamanya proses pengobatan atau penyembuhan serta biaya yang tidak sedikit menyebabkan pikiran penderitanya menjadi gampang panik dan gelisah. Yang ketiga, trauma akibat pengalaman sakit. Penyakit kritis dapat menyebabkan trauma akibat pengalaman sakit seperti pengalaman kesakitan saat kemoterapi atau cuci darah. Di laman resmi Kementerian Kesehatan, Direktur Pencegahan Penyakit Tidak Menular Kemenkes Jut Putri Aryani menyebutkan bahwa risiko penyakit tersebut disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Penyakit kritis juga dapat memberikan masalah baru bagi penderitanya, yaitu biaya pengobatan yang cukup besar bahkan hingga ratusan juta rupiah, kata Chief Executive Officer Rojai, perusahaan insurance teknologi asal Thailand, Matthew Guirat.
Di Indonesia sendiri, rasio pengeluaran untuk kesehatan masih cukup tinggi, yakni 30%. Meski sudah ada jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Daripada kita menghabiskan banyak sekali biaya untuk menyembuhkan penyakit kritis, alangkah baiknya kita mencegah penyakit kritis ini. Caranya gimana, Bang? Nah, ini dia, ada 5 caranya. Yang pertama yaitu ubah pola makan. Yang perlu diingat, pola makan sehat bukanlah lagi 4 sehat 5 sempurna, melainkan pola makan seimbang. Seimbang adalah setiap saat Anda konsumsi cukup mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat, dan gizi. Anda juga harus menjalankan pola makan seimbang secara teratur. Jangan telat makan, apalagi yang sering terjadi adalah lupa sarapan. Lalu usahakan minum air mineral minimum 2 liter per hari. Hindari makanan dan minuman yang mengandung banyak bahan kimia seperti pemanis, pengawet, dan lain-lain. Untuk penggemar kopi, kontrol jumlahnya jangan berlebihan. Lalu hentikan kebiasaan pengganggu kesehatan seperti merokok dan minum minuman keras. Yang kedua, olahraga. Jangan pada saat weekend saja. Olahraga jadi syarat mutlak agar Anda tetap sehat. Karena olahraga penting untuk membakar timbunan lemak serta menggerakkan otot dan sendi. Jangan berolahraga pada saat weekend aja. Idealnya olahraga dilakukan setiap hari dengan durasi sekitar setengah jam. Yang ketiga, hitung waktu tidur. Istirahat yang cukup menjadikan pikiran fresh dan badan fit. Rata-rata orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 6-7 jam setiap malam. Oleh karenanya, jangan kebanyakan begadang. Lalu jangan main HP sebelum tidur. Itu malah akan menambah Anda susah tidur. Selain itu, usahakan juga tidur siang sekitar 15-30 menit. Ini bisa dilakukan di sela-sela jam istirahat makan siang. Tidur siang meski hanya sebentar, tapi sangat bagus bagi kinerja otak. Ini semacam restart pada komputer yang dipaksa bekerja terus-menerus juga akan kecapekan, sehingga harus istirahat sebentar. Begitu juga otak butuh istirahat setelah dipacu bekerja sejak pagi. Yang keempat, hilangkanlah kebiasaan ini. Kebiasaan apa tuh? Lingkungan yang bersih meminimalisir datangnya bakteri dan penyakit. Biasakan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, tempat tinggal maupun di tempat kerja. Jangan terbiasa menggantung baju di kamar karena akan mengundang nyamuk. Lalu rutin menguras penampungan air dan bak kamar mandi agar tidak timbul jentik-jentik nyamuk. Yang kelima, siapkan perlindungan atau jaga-jaga. Sebaik-baiknya strategi selalu ada rencana cadangan, apalagi dalam kehidupan. Tidak ada yang tahu dengan apa yang akan terjadi besok hari. Meskipun sudah menjalankan gaya hidup sehat, Anda juga wajib memiliki asuransi kesehatan. Karena penyakit bisa datang kapan saja. Amit-amit kalau Anda terkena penyakit kritis, tapi semoga saja tidak. Berikutnya adalah strategi pencegahan penyakit kritis. Bagaimana sih cara pencegahan penyakit kritis? Nah, dalam mencegah penyakit kritis itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, perilaku hidup sehat, seperti berhenti merokok, konsumsi makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan rajin berolahraga. Yang kedua, itu deteksi dini. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan melakukan deteksi dini penyakit kritis seperti hipertensi, gula darah, dan penyakit kritis lainnya. Nah, yang ketiga, pilihan asuransi kesehatan. Memiliki asuransi kesehatan yang tepat untuk proteksi penyakit kritis seperti asuransi kritis yang melindungi di segala tahapan. Dan yang keempat, pemeriksaan rutin, yaitu mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat, baik rumah sakit maupun laboratorium klinik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dan yang terakhir adalah kontrol berat badan. Memperhatikan proses pengolahan makanan seperti direbus, dikukus, atau ditumis, dan meluangkan waktu untuk berjalan-jalan atau sekedar naik turun tangga sebelum dan sesudah makan siang. Kondisi psikologis orang yang sedang dalam keadaan kesehatan yang kritis adalah sendirian, tidak ada teman mengobrol, keterbatasan kunjungan keluarga, sehingga membuat pasien semakin bosan
dan tidak semangat. Lalu, rasa sakit yang berlebih dan merasa tidak berdaya atau diambang kematian. Nah, kondisi psikologis kesehatan kritis merupakan suatu situasi yang mempengaruhi kesehatan tubuh dan jiwa secara negatif. Gangguan pada kesehatan mental dapat membuat kondisi kesehatan tubuh semakin buruk, sehingga penyembuhan pun menjadi lebih lama. Kesehatan fisik dan mental merupakan hal yang berbeda, tetapi tidak terpisahkan. Kesehatan mental bisa memengaruhi tubuh. Sebaliknya juga, kesehatan fisik bisa memengaruhi kesehatan mental. Maka dari itu, menjaga kesehatan mental dalam berbagai kondisi adalah penting untuk membantu menjaga kesehatan tubuh dalam melawan penyakit kritis.